Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita akan coba bedah bab 37 ya dari materi yang Anda berikan. Judulnya Segitiga Kematian. Betul. Intinya sih ini soal janji fundamental bisnis ke pelanggan. Dan pilihan strategisnya tuh, wah krusial banget. Iya, benar. Pilihan yang katanya bisa menentukan hidup mati perusahaan gitu kan? Nah, mari kita kupas bareng-bareng. Siap ya? Siap. Bab ini emang menantang kita buat mikir lebih dari sekedar memberi nilai aja. Penulisnya itu ngenalin konsep proposisi sukses. Proposisi sukses. Oke. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, itu tentang gimana sebuah bisnis secara spesifik membantu Anda sebagai pelanggan untuk mencapai apa yang Anda anggap sukses. Definisi sukses versi Anda sendiri. Oh, jadi fokusnya bukan apa yang mau dijual perusahaan ya, tapi lebih ke hasil yang diinginkan pelanggan. Tepat. Itu pergeseran pentingnya. Dari apa produk saya, jadi apa hasil buat Anda? Menarik, menarik. Nah, sumber ini kan memetakan tiga proposisi sukses utama ya. Iya, ada 3. Yang pertama itu keunggulan operasional. Ini soal harga murah, cepat, atau pilihannya banyak banget. Kayak ya Walmart atau McDonald's gitulah. Betul. Mereka jago di efisiensi proses internalnya, biar bisa murah atau cepat. Terus yang kedua, ada keintiman pelanggan. Ini fokusnya lebih ke hubungan ya. Pengalaman yang personal, yang istimewa. Iya, membangun relasi yang dalam. Contohnya sering disebut Nordstrom itu. Rasanya kayak mereka kenal kita secara pribadi gitu. Jadi transaksinya itu cuma bagian kecil dari hubungan yang lebih panjang ya. Betul sekali. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, kepemimpinan produk. Ini dunianya para inovator, kayak Apple atau Tesla. Ah iya, mereka yang selalu meluarin produk paling baru, paling hebat. Betul. Jadi mereka nggak bersaing di harga murah atau kedekatan personal, tapi lebih ke keunggulan produknya itu sendiri. Fitur tercanggih, kinerja terbaik selalu di depan. Jualannya yang baru dan paling keren gitu ya. Nah, dari 3 pilihan ini, penulis pakai analogi yang kuat nih. Oh iya, analogi apa? Dari dunia pengembangan software. Namanya segitiga kematian. Untuk menjelaskan trade-off yang ya nggak bisa dihindarin. Segitiga kematian. Kedengerannya serem. Gimana tuh? Gini, bayangkan segitiga. Sudutnya ada 3. Waktu, maksudnya kecepatan pengembangan atau pengiriman. Terus, Harga? Ya biaya? dan kualitas. Bisa fitur, keandalan, performa. Oke, waktu, harga, kualitas. Terus? Aturannya tegas. Anda cuma bisa pilih 2 untuk jadi unggulan. Nggak bisa 3-tiganya. Mereka keunggulan operasional kan? Iya. Mereka kejar harga murah dan waktu penyajian cepat. Tapi mungkin soal kualitas, rasa gourmet bintang 5, itu bukan prioritas utama mereka kan? Masuk akal. Atau sebaliknya, kalau Apple mau kualitas produk terbaik, desain ciamik, dan waktu peluncuran cepat untuk produk barunya. Iya, jangan harap harganya murah meriah. Atau mau kualitas super bagus dan harga miring. Mungkin waktu riset dan pengembangannya jadi lama banget. Jadi emang nggak mungkin ya maksimalin ketiganya sekaligus. Mencoba meraih ketiganya itu cuma ilusi aja gitu. Betul, itu intinya segitiga kematian ini. Berlaku nggak cuma di software, tapi ya di strategi bisnis secara umum. Berarti kalau ada perusahaan yang ngakunya paling murah, paling cepat, produknya paling inovatif, plus layanannya paling intim, itu resep gagal dong menurut sumber ini. Tepat sekali. Menurut penulis ini, perusahaan yang benar-benar sukses itu biasanya milih satu aja proposisi untuk mereka kuasai habis-habisan. Satu aja, Hmm. terus yang lain gimana? Mungkin mereka jaga standar cukup baik lah di area kedua. Tapi seringkali area ketiga itu secara sadar atau mungkin nggak sadar, dikorbankan. Kenapa harus dikorbankan gitu? Ya, karena sumber daya kan terbatas. Kalau fokusnya pecah kemana-mana, akhirnya nggak ada satupun keunggulan yang benar-benar menonjol di mata pelanggan target mereka. Malah jadi nanggung semua. Jadi pengorbanan itu bukan cuma efek samping, tapi emang bagian dari strategi ya? Sebuah keniscayaan. Bisa dibilang gitu. Dan pilihan fokus ini dampaknya kemana-mana di dalam perusahaan. Kayak gimana tuh dampaknya? Ya mulai dari prioritas alokasi budget, terus jenis orang atau keahlian yang mereka rekrut, desain proses kerjanya, sampai metrik utama buat ngukur suksesnya tuh apa. Semuanya harus selaras sama fokus tadi. Oke. Jadi benar-benar membentuk DNA perusahaannya ya? Iya, kayak kutipan di akhir bab ini bagus banget.
Anda tidak bisa menjadi penting di mana-mana, jadi jadilah penting di tempat yang berarti. Intinya soal keberanian milih medan perang utama. Dalam juga ya pesannya. Nah terus apa artinya ini buat Anda semua yang lagi dengerin nih? Ya, paling nggak memahami kerangka ini bisa bantu kita membaca strategi bisnis di sekitar kita. Kenapa sih ada brand yang sukses banget di satu hal, sementara yang lain kayaknya bingung arah? Bisa jadi cermin juga ya buat mengevaluasi strategi di perusahaan kita sendiri atau bahkan bisnis pribadi. Kita ini sebenarnya mau menang di mana? Betul! Inti pesannya jelas banget sih. Kenali pelanggan Anda, pahami apa arti sukses buat mereka. Terus, pilih satu aja proposisi sukses yang mau Anda menangkan. Dan setelah dipilih, Ya, selaraskan semua sumber daya, semua proses, seluruh mesin organisasi Anda buat mewujudkan janji itu secara konsisten. Bahkan, kalau bisa, secara luar biasa. Itu jalannya. oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Apa tuh? Coba deh perhatikan bisnis-bisnis di sekitar Anda. Atau mungkin bisnis Anda sendiri. Proposisi sukses mana yang benar-benar kelihatan dari tindakan mereka sehari-hari? Bukan cuma dari iklan atau slogan ya. Tindakan nyata ya. Ya, dan ini mungkin pertanyaan yang lebih penting lagi. Apa kira-kira yang mereka korbankan secara sadar atau nggak sadar demi bisa unggul di pilihan fokus mereka itu? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya.